Pukul 11 malam. Saat anakku terbaring lemah, menunggu biaya operasi jantung. Adik iparku justru mengunggah foto tas seharga 200 juta ke media sosial. Tas itu dibeli dengan uangku, uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa anakku. Mereka pikir aku hanya perempuan lugu yang tidak mengerti angka. Mereka pikir seorang menantu yang selalu menunduk adalah menantu yang bisa diinjak selamanya. Mereka lupa satu hal. Aku bukan sekedar ibu rumah tangga. Aku adalah auditor. Dan setiap rupiah yang mereka curi tercatat rapi di sistemku. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya membuka laptopku dan mulai menyusun sebuah laporan yang akan meruntuhkan seluruh kerajaan kebohongan mereka. Ketika seorang perempuan yang mereka anggap bodoh ternyata memegang setiap bukti, harga yang harus mereka bayar bukan hanya rasa malu, melainkan kehancuran yang tidak akan pernah bisa mereka bangun kembali. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kalian menyimak kisah ini? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Karena hari ini, kita akan menyaksikan bersama bagaimana sebuah keluarga yang serakah runtuh oleh keserakahan mereka sendiri. Dibalas dengan cara yang begitu elegan dan tidak pernah mereka bayangkan. Simak sampai akhir. Kalian tidak akan menyangka bagaimana semuanya berakhir. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor keuangan senior di sebuah firma ternama di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya menikah dengan Raka. Laki-laki yang dulu saya kira adalah tempat pulang paling aman di dunia. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 8 tahun, saya memilih merendahkan diri. Demi satu kata yang saya jaga mati-matian. Keluarga. Kami tinggal di sebuah rumah besar 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah itu berdiri di atas keringat saya sendiri. Lantai marmernya, perabot kayu jatinya, taman kecil di belakang tempat anak saya bermain. Semua dibangun dari penghasilan saya selama bertahun-tahun. Tapi tidak ada satupun dari keluarga Raka yang tahu betapa besar penghasilan itu. Dan saya sengaja membiarkannya begitu. Saya selalu berpakaian sederhana. Saya memakai jilbab polos, tas kain, dan sandal biasa. Saya tidak pernah memamerkan apapun. Bagi ibu mertua saya, kesederhanaan itu bukan pilihan. Baginya, itu bukti bahwa saya memang perempuan kampung yang tidak tahu cara menikmati hidup. Ibu mertua saya bernama Bu Sulastri. Usianya 62 tahun. Ia perempuan yang selalu mengangkat dagunya tinggi-tinggi, seolah dunia berutang hormat padanya. Ia tinggal bersama kami sejak 3 tahun lalu, katanya, agar bisa dekat dengan cucu. Tapi kenyataannya, ia datang untuk memerintah. Lalu ada Dinar, adik ipar saya. Usianya 29 tahun. Dan dialah yang belakangan saya sadari adalah otak dari segalanya. Dinar cantik, pintar bicara, dan sangat pandai memasang wajah manis di depan orang. Ia belum menikah, tidak bekerja, dan menghabiskan hari-harinya membuat konten di media sosial. Ia punya ribuan pengikut yang mengira hidupnya penuh kemewahan. Padahal kemewahan itu sebagian besar dibiayai oleh kakaknya, dan kakaknya dibiayai oleh saya. Suami saya, Raka, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan properti. Gajinya lumayan, tapi jauh dari cukup untuk gaya hidup yang keluarganya jalani. Setiap kali ada kekurangan, entah dari mana, uang selalu muncul. Raka tidak pernah bertanya. Ia hanya menikmati. Saya tahu semuanya. Saya hanya memilih diam. Awalnya, saya percaya bahwa kesabaran akan mengubah hati mereka. Saya percaya jika saya cukup baik, cukup melayani, cukup menunduk, suatu hari mereka akan melihat saya sebagai bagian dari keluarga. Saya salah. Setiap kebaikan saya, mereka anggap kelemahan. Setiap pengorbanan saya, mereka anggap kewajiban. Retakan pertama muncul 2 tahun lalu. Malam itu, saya baru pulang dari kantor. Kelelahan setelah menutup audit sebuah perusahaan besar. Begitu masuk rumah, Bu Sulastri sudah berdiri di ruang tamu dengan wajah masam. "Kamu ini istri macam apa?" katanya, dengan nada tajam.
pulang malam-malam, meninggalkan anak dan suami. Perempuan baik-baik itu di rumah mengurus keluarga, bukan berkeliaran di kantor. Saya menarik napas. Bu, saya bekerja untuk keluarga ini juga. Bekerja? Ia tertawa mengejek. Suamimu yang bekerja. Kamu itu cuma numpang nama. Jangan sok sibuk. Saya diam. Saya melirik ke arah Raka, berharap ia akan membela. Tapi suami saya hanya menunduk, memainkan ponselnya, seolah tidak mendengar apa-apa. Tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Saat itulah saya mengerti sesuatu. Saya tidak marah, saya hanya merasa dingin. Kebaikan seorang menantu di rumah ini hanya dianggap sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Sejak malam itu, saya berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Saya tetap tersenyum, tetap melayani, tetap menunduk. Tapi diam-diam, saya mulai memperhatikan. Saya mulai mencatat. Karena seorang auditor tahu satu hal yang tidak diketahui orang biasa. Angka tidak pernah berbohong bulan-bulan berikutnya. Perlakuan mereka semakin buruk. Bu Sulastri memperlakukan saya seperti asisten rumah tangga di rumah saya sendiri. Ia menyuruh saya membersihkan seluruh lantai sebelum berangkat kerja. Ia menuntut makan malam yang berbeda setiap hari. Jika ada yang tidak sesuai seleranya, ia akan mendengus dan menyisihkan piringnya. Perempuan kampung memang tidak pernah bisa masak enak, gumamnya. Suatu malam, cukup keras agar saya dengar. Dinar lebih halus, tapi lebih berbahaya. Ia sering datang ke rumah, meminjam barang-barang mahal saya, dan tidak pernah mengembalikannya. Ia meminjam jam tangan, tas, perhiasan. Semua atas nama kita kan keluarga. Dan setiap kali saya mencoba menolak dengan sopan, ia akan berkata dengan wajah terluka, "Kak Anindya pelit sekali, padahal aku ini adik iparmu sendiri." Lalu, Bu Sulastri akan menimpali, "Sudah, kasih saja. Kamu kan tidak butuh barang mewah. Perempuan sepertimu tidak pantas memakainya." Setiap kali itu terjadi, saya melihat ke arah Raka. Dan setiap kali, ia diam. Selalu diam. Diamnya itu lama-lama lebih menyakitkan daripada semua hinaan. Puncak penghinaan yang paling saya ingat terjadi pada suatu minggu siang. Dinar mengundang teman-teman sosialitanya ke rumah, memamerkan rumah keluarganya yang megah. Ia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa rumah itu milik saya. Saya baru selesai memandikan bening ketika Dinar memanggil saya dengan nada seperti memanggil pelayan. "Kak, tolong buatkan kopi untuk teman-temanku. Yang benar ya, jangan asal." Saya membawa nampan berisi kopi ke ruang tamu. Teman-teman Dinar menatap saya dari atas sampai bawah. Salah satu dari mereka bertanya, "Din, ini siapa?" "Pembantu barumu." Dinar tertawa. "Bukan, ini kakak iparku. Tapi ya, hampir sama sih. Dia dari kampung, jadi lebih nyaman kalau mengurus rumah. Gak ngerti kok soal gaya hidup kita." Teman-temannya ikut tertawa. Saya berdiri di sana, memegang nampan, dengan wajah yang mereka pikir tidak mengerti apa-apa. Padahal saya mengerti setiap kata dan setiap tawa. Salah satu dari mereka, sambil terkikik, berkata, "Kasihan ya, untung ada keluarga Dinar yang mau menampung. Kalau tidak, mungkin dia masih di sawah." Saya meletakkan nampan itu dengan tenang, tersenyum sopan, lalu berkata, "Silahkan dinikmati kopinya." Lalu saya berbalik dan berjalan kembali ke dapur. Di dapur, saya berdiri diam sejenak. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap tangan saya sendiri. Tangan yang telah menandatangani ratusan laporan audit perusahaan besar. Tangan yang membangun rumah tempat mereka tertawa itu. Dan saya berbisik pada diri sendiri. Mungkin sudah waktunya perempuan dari sawah ini menunjukkan apa yang bisa ia panen. Kalian yang mendengar cerita ini, pernahkah kalian merasakan dihina di tempat yang seharusnya menjadi rumah kalian sendiri? Saya rasa banyak dari kalian pernah, dan saya ingin kalian tahu, penghinaan itu bukan akhir. Kadang, ia justru awal dari sebuah kebangkitan. Tapi, ada satu hal yang membuat saya bertahan. Anak saya
Namanya Bening. Usianya 5 tahun. Ia lahir dengan kelainan pada jantungnya. Sejak kecil, ia harus rutin kontrol ke dokter spesialis. Dan dokter sudah memperingatkan suatu hari nanti Bening akan membutuhkan operasi besar. Operasi yang biayanya sangat mahal. Sejak hari itu, saya menyisihkan setiap rupiah yang saya bisa. Saya membuka satu rekening khusus, terpisah dari semua rekening lain. Hanya untuk Bening. Rekening itu adalah harapan saya. Nyawa anak saya ada di sana. Saya tidak pernah menceritakan rekening itu pada siapapun. Tidak pada Raka, tidak pada ibu mertua, tidak pada Dinar. Karena jauh di dalam hati, saya sudah tidak percaya pada mereka. Naluri seorang ibu dan naluri seorang auditor mengatakan satu hal yang sama. Lindungi apa yang paling berharga dari mata yang paling serakah. Ada satu peristiwa lagi yang mengeraskan hati saya. Peristiwa itu terjadi di hari ulang tahun saya. Sudah 8 tahun menikah. Dan Raka tidak pernah benar-benar merayakan ulang tahun saya. Tapi tahun itu, entah kenapa, saya masih menyimpan sedikit harapan. Pagi itu, ia memberi saya sebuah kotak kecil. Selamat ulang tahun, Min, katanya. Saya membukanya. Isinya sebuah dompet kulit imitasi yang sudah retak di sudutnya. Jenis yang dijual murah di pinggir jalan. Saya tersenyum dan berterima kasih. Bukan karena hadiahnya, tapi karena saya masih mencoba percaya. Sore itu, saya tidak sengaja membuka laptop Raka untuk mencari sesuatu. Dan di sanalah saya melihatnya. Sebuah bukti transfer. Raka baru saja mengeluarkan hampir 100 juta rupiah dari tabungan bersama kami untuk menyewa sebuah villa mewah di kawasan Puncak sebagai kejutan ulang tahun untuk ibunya, Bu Sulastri, yang ulang tahunnya jatuh di minggu yang sama dengan saya. 100 juta untuk pesta ibunya. Sebuah dompet retak untuk istrinya. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya patah. Dengan sangat pelan dan sangat sunyi. Saya tidak marah. Saya justru berterima kasih pada momen itu. Karena momen itu membuka mata saya sepenuhnya. Dan sejak hari itu, saya mulai membuka setiap arsip keuangan keluarga ini. Satu persatu. Dengan mata seorang auditor yang tidak lagi tidur. Semua berubah pada suatu sore di bulan Mei. Sore itu, saya pulang lebih awal karena merasa tidak enak badan. Rumah terasa sepi. Raka belum pulang. Bening sedang tidur siang di kamarnya. Saya melepas sepatu dan berjalan pelan menuju dapur untuk membuat teh. Saat melewati lorong menuju ruang kerja saya mendengar suara. Pintu ruang kerja saya sedikit terbuka. Dari celah sempit itu, terdengar bisikan dua orang yang sangat saya kenal. Suara Bu Sulastri dan suara Dinar. Saya berhenti. Saya menempelkan tubuh ke dinding, menahan napas, dan mempertajam pendengaran. Jantung saya berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, melainkan karena firasat yang selama ini saya tekan. Akhirnya menemukan bentuknya. Cepat cari, Din, bisik Bu Sulastri. Di laci meja itu, Anindya biasanya menyimpan map dokumen keuangan di sana. Terdengar suara laci ditarik, suara kertas berhamburan, lalu tawa kecil yang tertahan. Dapat, Bu, bisik Dinar. Ini semua data rekening dan kartu-kartunya. Astaga, Bu, lihat ini. Perempuan kampung ini ternyata punya uang sebanyak ini. Sudah Ibu bilang, jawab Bu Sulastri dengan nada penuh kemenangan. Dia cuma pura-pura miskin, dasar licik. Untung kita periksa yang ini. Bu, Dinar menurunkan suaranya. Ada satu rekening yang isinya paling besar. Saldonya, ya ampun, ini banyak sekali. Kita ambil yang ini saja. Anindya tidak akan sadar. Dia kan bodoh soal begini. Taunya cuma cetak buku tabungan. Saya membeku di balik dinding. Rekening yang isinya paling besar. Itu rekening Bening. Itu uang operasi jantung anak saya. Buat apa uang sebanyak itu di tangan dia? Lanjut Bu Sulastri. Lebih baik kita pakai untuk hal yang berguna. Din, kamu kan mau renovasi butik. Ibu juga mau arisan besar bulan depan. Pakai saja uang ini. Tapi Bu, Dinar terkikik. Bagaimana kalau ketahuan?
Ketahuan bagaimana? Toh ini semua juga hak Raka. Anindya cuma perempuan yang numpang di keluarga ini. Kalau bukan karena anak ibu, mana mungkin dia bisa tinggal di rumah semewah ini? Sudah, ambil saja. Anggap saja balas jasa. Karena sudah kami terima jadi menantu. Saya mendengar semuanya. Setiap kata, setiap tawa, Setiap penghinaan, dan saya tidak menyerbu masuk. saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh di pipi saya. Sebaliknya, sudut bibir saya justru tertarik ke atas, membentuk senyuman dingin. Hati saya sudah sedingin es, karena saya tahu hari ini keserakahan mereka akhirnya sampai di puncaknya. Mereka berani masuk ke ruang pribadi saya, mencuri data paling rahasia saya, Dan mengincar uang nyawa anak saya sendiri. Mereka baru saja melewati satu garis yang tidak akan pernah bisa mereka tarik kembali. Saya membalikan badan dengan tenang Dan melangkah kembali ke kamar. Tidak ada suara langkah yang tergesa. Saya menutup pintu, menguncinya dari dalam, dan duduk di tepi tempat tidur. Saya memejamkan mata. Semua perlakuan buruk selama 8 tahun berputar di kepala saya. Semua hinaan, Semua diam Raka. semua pinjaman dinar yang tidak pernah kembali. Dan sekarang mereka mengincar satu-satunya hal yang tidak boleh mereka sentuh. Tapi mereka tidak tahu satu hal, rekening bening yang mereka temukan. Sudah lama saya pindahkan isinya ke tempat lain yang jauh lebih aman. Yang tersisa di rekening itu hanyalah saldo yang sengaja saya biarkan. Sebuah umpan. Dan malam itu, saya memutuskan, Sudah cukup. 8 tahun kesabaran. hari ini berakhir. Saya bangkit, menyalakan laptop, dan mulai bekerja sebagai auditor. Saya punya kebiasaan yang tidak pernah saya matikan. Saya mencatat segalanya. Setiap transaksi keluarga ini, sejak 2 tahun lalu, tersimpan rapi di sistem pribadi saya. Setiap kali Raka diam-diam mengambil uang dari rekening usaha saya tahu. Setiap kali Bu Sulastri menggunakan kartu tambahan yang saya berikan untuk belanja dapur, Saya tahu berapa nominalnya dan untuk apa. setiap kali Dinar meminjam uang atas nama darurat, Saya catat. saya membuka semua file itu. Angka-angka yang selama ini saya kumpulkan dalam diam, Kini berbaris di layar seperti pasukan yang menunggu perintah. total uang yang keluarga ini kuras dari saya selama 2 tahun terakhir mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. 1,5 miliar, uang yang bisa membiayai 10 kali operasi bening. Saya menatap angka itu lama sekali. Lalu saya menutup mata dan berbisik pelan pada diri sendiri. Malam ini, permainan mereka selesai. Dan permainan saya baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya, saya menjadi aktris terbaik yang pernah ada. Setiap pagi, saya bangun sebelum subuh. Saya memasak sarapan paling lezat. Saya melayani Bu Sulastri dan Dinar dengan senyum paling tulus. Saya berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya menjadi perempuan paling lugu, paling bodoh, dan paling tidak curiga di dunia ini. Dan mereka, tanpa sadar, semakin berani. Seminggu setelah saya mendengar percakapan itu, Dinar mulai menggunakan kartu yang mereka curi. Saya tahu, karena setiap transaksi masuk ke notifikasi ponsel saya. Transaksi pertama, 12 juta di sebuah butik mewah di kawasan Senopati. Saya membiarkannya. Saya tidak memblokir apapun, karena memblokir sekarang adalah tindakan gegabah yang hanya akan membuat mereka sadar bahwa mereka sudah ketahuan. Saya ingin mereka terbang setinggi mungkin sebelum saya memotong sayap mereka. Transaksi demi transaksi mengalir. Dinar merenovasi butiknya. Bu Sulastri menggelar arisan besar, mengundang seluruh ibu-ibu di kompleks, memamerkan catering mewah dan hadiah-hadiah mahal. Semua dibayar dengan uang saya. Saya bahkan diundang ke arisan itu sebagai menantu yang membantu di dapur. Malam itu, saya berdiri di dapur rumah sendiri, memakai celemek, menyajikan hidangan untuk tamu-tamu Bu Sulastri. Di ruang tamu, ibu mertua saya duduk bak ratu, menerima pujian. Wah, Bu Sulastri, rezekinya lancar sekali ya, puji salah satu tamu. Arisan sebesar ini pasti mahal. Biasa saja, jawab Bu Sulastri.
sambil melirik ke arah saya di dapur. Namanya juga keluarga berada. Untung anak dan menantu saya tahu diri, tahu caranya menghormati orang tua. Para tamu tertawa, dan saya di dapur hanya tersenyum tipis. Karena saya tahu setiap sendok makanan yang mereka nikmati malam itu adalah hitungan yang akan saya tagih. Dengan bunga, salah satu tamu, seorang ibu muda, mendekat ke dapur dan berbisik pada saya dengan iba. "Mbak, sabar ya. Suami Mbak mana? Kok Mbak yang repot terus di dapur, sementara di dalam santai semua?" Saya hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, Bu. Setiap orang punya perannya masing-masing. Tapi di dalam hati, satu pertanyaan menggema. Menurut kalian, masih pantaskah saya bertahan?" Puncak kekurangajaran mereka datang 3 minggu kemudian. Malam itu, Bening demam tinggi, bibirnya membiru, napasnya pendek-pendek. Saya panik. Saya langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter memeriksanya, dan wajahnya berubah serius. "Bu Anindya," kata dokter, "kondisi jantung Bening memburuk. Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Operasi harus dilakukan secepatnya. Minggu depan, kalau bisa." Dunia saya seolah berhenti. Ini hari yang selama ini saya takutkan dan saya persiapkan. "Berapa biayanya, dokter?" tanya saya. Meski saya sudah tahu jawabannya, sekitar 800 juta. "Bu, termasuk perawatan intensif setelahnya." 800 juta. Uang yang seandainya utuh ada di rekening Bening. Rekening yang isinya sudah diincar Bu Sulastri dan Dinar. Saya pulang malam itu dengan hati remuk, tapi kepala tetap dingin. Saya butuh dana itu segera, dan saya tahu persis di mana uang saya berada. Sampai di rumah, saya mendapati Bu Sulastri dan Dinar sedang duduk di ruang tamu, dikelilingi tumpukan belanjaan, tas-tas bermerek, kotak-kotak sepatu, dan sebuah koper besar yang masih baru. "Bu," suara saya bergetar, "Bening harus operasi minggu depan. Biayanya 800 juta. Saya butuh bantuan keluarga. Apakah Ibu dan Dinar bisa membantu?" Ruangan hening sejenak. Lalu Bu Sulastri menatap saya dengan wajah datar. 800 juta, katanya. "Dari mana kami punya uang sebanyak itu? Kami ini bukan orang kaya, Anindya. Lagi pula, itu kan anakmu. Tanggung jawabmu. Jangan bebankan ke kami." "Tapi Bu, Bening juga cucu Ibu." "Cucu," Dinar menyela sambil memeriksa kukunya. "Kak, jangan lebay deh. Anak sakit, ya diobati semampunya. Kalau nggak ada uang, ya pasrah saja. Namanya juga takdir." Kata itu menusuk saya lebih dalam dari pisau manapun. Namanya juga takdir, diucapkan oleh perempuan yang saat itu juga memakai gelang emas yang dibeli dengan uang operasi anak saya. Saya menoleh ke arah Raka, yang baru masuk dari pintu. "Mas, kamu dengar? Kan, Bening harus operasi. Aku butuh kamu." Raka menatap saya, lalu menatap ibunya, lalu menunduk. "Nin, aku juga lagi tidak ada uang. Coba kamu usahakan dulu sendiri. Kamu kan pintar cari uang. Kalimat itu dari mulut suami saya sendiri. Saya berdiri di tengah ruangan itu, dikelilingi orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga saya, sambil membawa berita bahwa anak kami sekarat. Dan mereka semua memilih untuk berpaling. Saya tidak menangis. Saya hanya mengangguk pelan. "Baik," kata saya lirih. "Aku mengerti." Malam itu, di kamar, saya duduk di samping Bening yang tertidur lelah. Saya mengelus rambutnya dan berbisik, "Maafkan Ibu, Nak. Ibu terlalu lama diam. Tapi mulai sekarang, Ibu akan lindungi kamu dengan cara apapun." Lalu saya bangkit, menyalakan laptop. Dan garis terakhir, kesabaran saya resmi terputus. Keesokan paginya, semuanya berjalan seperti biasa. Kecuali satu hal. Kali ini, akulah yang memasang umpan. Saat sarapan, saya menyampaikan kabar dengan wajah pura-pura lesu. "Bu, Din, saya sudah bicara dengan pihak rumah sakit.
Sepertinya operasi bening terpaksa ditunda. Saya tidak punya cukup uang. Jadi, saya harus mencari pinjaman ke sana kemari dulu. Saya melihat kilat kelegaan di mata mereka. Kelegaan bahwa uang yang mereka curi aman. Oh, ya sudah. Kata Bu Sulastri enteng. Yang sabar. Semua ada waktunya. Lalu Dinar berkata dengan mata berbinar. Kak, ngomong-ngomong. Aku sama ibu mau pergi beberapa hari. Ada acara keluarga jauh di Bali. Jaga rumah ya. Bali. Saya tahu itu bohong. Saya sudah melihat notifikasi di ponsel saya beberapa jam sebelumnya. 2 tiket pesawat kelas eksekutif. Bukan ke Bali, tapi ke sebuah negara mewah di seberang lautan. Dibeli dengan kartu curian mereka. Puluhan juta rupiah. Lenyap dalam sekejap. Tentu, Din. Jawab saya lembut. Selamat bersenang-senang. Saya sudah siapkan bekal untuk di jalan. Saya menyodorkan bungkusan makanan. Dinar menerimanya dengan enggan. Tapi tetap tersenyum. Makasih ya, Kak. Repot-repot. Padahal kita bisa beli yang mahal di sana. Saya membalas dengan senyum paling tulus yang bisa saya buat. Karena saya tahu ini adalah sarapan terakhir mereka sebagai orang yang merasa menang. Pagi itu, Raka membantu mengangkat 2 koper besar mereka ke mobil. Bu Sulastri melangkah keluar dengan dagu terangkat. Layaknya nyonya besar. Anindya, katanya. Jaga rumah yang bersih. Jangan lupa, lantai atas juga disapu. Baik. Bu, hati-hati di jalan. Semoga perjalanannya lancar, jawab saya. Dengan wajah polos tanpa dosa, mobil itu bergerak. Membawa mereka pergi, menjauh. Sampai hilang di ujung jalan, Raka menghela napas. Lalu menoleh ke arah saya dengan senyum manis yang selama bertahun-tahun berhasil menipu saya. Nin, makasih ya sudah siapin sarapan buat mereka. Kamu memang istri yang baik. Aku beruntung punya kamu. Ia mengelus kepala saya. Saya menatap matanya dan melihat kebohongan yang bersembunyi di baliknya. Raka tahu betul ibu dan adiknya tidak pergi ke Bali. Ia tahu mereka terbang ke luar negeri, menghamburkan uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa anaknya sendiri. Dan ia memilih diam. Lagi. Sama-sama. Mas, jawab saya lembut. Itu sudah kewajibanku. Aku masuk dulu ya. Mau bereskan meja. Begitu saya membalikkan badan, senyum di wajah saya lenyap. Berganti dengan tatapan sedingin baja. Saya berjalan ke ruang kerja, membuka laptop, dan menatap layar yang menampilkan sistem perbankan. Kartu yang mereka curi masih aktif. Sengaja saya biarkan aktif. Saya ingin mereka mendarat di negara bersalju itu, merasakan euforia kemewahan palsu. Sebelum saya menarik karpet dari bawah kaki mereka, saya berbisik pada diri sendiri. Nikmati senyum kalian. Terbanglah setinggi yang kalian mau. Karena setelah ini, kalian tidak akan pernah bisa melihat langit cerah lagi. Lalu saya mulai bekerja, bukan lagi menyusun bekal. Kali ini, saya menyusun kehancuran. Langkah pertama, saya menghubungi rumah sakit. Dengan dana yang sudah lama saya amankan di rekening rahasia, saya membayar penuh biaya operasi bening. Operasi dijadwalkan 5 hari lagi. Anak saya akan selamat. Itu yang terpenting. Semua yang lain hanya urusan keadilan. Langkah kedua, saya membuka seluruh arsip audit yang selama 2 tahun saya kumpulkan. Saya menyusunnya menjadi satu laporan rapi. Setiap rupiah yang Raka ambil dari rekening usaha saya. Setiap transaksi Bu Sulastri dan Dinar dengan kartu curian. Setiap tanggal, setiap nominal, setiap bukti transfer. Semua terdokumentasi. Lalu, saya menelpon satu orang, Pak Wibisana, pengacara terbaik yang pernah saya kenal, sekaligus rekan lama yang saya percaya. Pak Wibi, kata saya butuh bantuan Bapak. Ini soal harta, penipuan, dan pencurian dalam rumah tangga. Saya punya semua buktinya. Saya ingin melakukannya dengan benar, secara hukum. Di ujung telepon, Pak Wibisana terdiam sejenak. Bu Anindya, dengan bukti selengkap yang Anda punya. Ini bukan sekedar perselisihan keluarga. Ini bisa jadi kasus pidana. Anda yakin? Saya menatap foto bening,
yang tertempel di dinding ruang kerja. Saya tidak pernah seyakin ini seumur hidup saya. Pakistan. Sementara itu, di sebuah negara yang jauh, Bu Sulastri dan Dinar sedang menikmati puncak kebahagiaan palsu mereka. Udara dingin menusuk tulang saat mereka keluar dari bandara. Tapi hal itu tidak melunturkan senyum lebar di wajah keduanya. Mereka baru saja menyelesaikan penerbangan panjang dengan pelayanan kelas eksekutif. Dinar segera mengeluarkan ponselnya, mengarahkan kamera ke wajahnya, dan mulai merekam untuk para pengikutnya. Halo, semuanya. Akhirnya aku dan ibu sampai di negara impian. Udaranya dingin sekali. Tapi tenang. Kami sudah pesan hotel termewah di kota ini. Tunggu update belanja kami ya. Kami akan borong barang-barang branded. Ibu Sulastri melambaikan tangan ke kamera, tertawa puas. Seolah dunia berada di genggaman mereka. Mereka tiba di hotel mewah. Disambut petugas yang membungkuk hormat. Dinar berjalan dengan dagu terangkat, menyerahkan kartu prioritas milik saya ke resepsionis. Mesin memproses kartu itu tanpa masalah. Untuk saat itu, di kamar suite yang luas, dengan pemandangan kota tertutup salju, Dinar merebahkan diri di kasur empuk. Lihat, Bu. Ini baru namanya hidup. Si Anindya pasti sedang menyapu lantai sekarang. Atau menyiapkan uang pinjaman buat anaknya yang sakit itu. Kasihan sekali, cuma bisa jadi pelayan di rumahnya sendiri, sementara uangnya kita nikmati di sini. Sudah ibu bilang. Bu Sulastri membuka tirai lebar-lebar. Perempuan bodoh itu tidak akan pernah sadar. Kita pakai saja uangnya sesuka hati. Besok, kita belanja di pusat perbelanjaan paling mahal di kota ini. Mereka tertawa. Tawa terakhir yang penuh kemenangan. Karena keesokan harinya, dunia mereka mulai runtuh. Pagi itu, di rumah. Saya duduk di depan laptop dengan secangkir teh. Semua sudah siap. Laporan audit lengkap sudah di tangan Pak Wibisana. Biaya operasi bening sudah lunas. Dan sekarang, tinggal satu tombol. Saya membuka menu keamanan kartu prioritas yang mereka curi. Selama ini, saya sengaja mengatur satu fitur khusus. Kartu itu akan berjalan normal untuk transaksi kecil. Tapi, begitu terjadi transaksi besar berulang di luar negeri, sistem akan otomatis mengunci seluruh akses dan meminta persetujuan langsung dari ponsel saya. Hari itu, Dinar dan Bu Sulastri pergi ke pusat perbelanjaan termahal di kota. Mereka memilih tas, mantel bulu, sepatu desainer. Total belanjaan mereka ratusan juta rupiah. Saat kasir menggesek kartu, saya menerima notifikasi di ponsel. Permintaan persetujuan transaksi. Saya menatap layar itu lama. Lalu, dengan tenang, saya menekan satu tombol. Tolak. Di seberang lautan, mesin kasir berbunyi. Transaksi ditolak. Coba lagi, kata Dinar. Wajahnya mulai gugup. Kasir menggesek ulang. Ditolak lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya, di layar mesin muncul tulisan. Kartu diblokir. Diduga transaksi mencurigakan. Wajah Dinar memucat. Bu Sulastri merebut kartu itu. Mencobanya sendiri. Hasilnya sama. Kartu itu mati total. Kenapa ini? Suara Bu Sulastri bergetar. Kenapa kartunya tidak bisa? Petugas keamanan toko mulai mendekat. Tumpukan barang yang belum terbayar tergeletak di meja kasir. Orang-orang mulai menatap. Dinar, yang beberapa jam lalu berlagak sebagai sosialita, kini berdiri kaku dengan wajah pucat pasi. Di depan puluhan mata asing. Kasir, dengan sopan tapi tegas, memanggil supervisornya dalam bahasa asing yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Para petugas itu mulai mengajukan pertanyaan. Kartu siapa ini? Mana identitas pemiliknya? Mengapa nama di kartu berbeda dengan nama mereka? Dinar tergagap, mencoba menjelaskan. Tapi setiap kalimatnya justru terdengar semakin mencurigakan. Bu Sulastri, yang tidak bisa berbahasa asing sama sekali, hanya bisa menarik-narik lengan anaknya dengan panik. Bertanya berulang kali apa yang sedang terjadi. Beberapa pengunjung toko mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Dua perempuan Asia berpakaian mewah, tertahan di kasir toko termahal di kota, diduga menggunakan kartu yang bukan milik mereka. Pemandangan yang
dalam hitungan jam, bisa menyebar kemana saja. Inilah momen yang selama ini mereka takutkan tanpa sadar. Rasa malu yang mereka timpakan pada saya selama bertahun-tahun, kini berbalik menimpa mereka di tempat yang jauh dari rumah, di antara orang-orang asing yang tidak mengenal siapa mereka sebelumnya. Panik. Dinar mengeluarkan ponselnya dan menelpon saya. Saya membiarkannya berdering beberapa saat, sebelum akhirnya menjawab dengan suara paling tenang. Halo, Din. Ada apa? Kak, kartunya. Kartu yang? Maksudku. Kartu kakak diblokir. Kami tidak bisa bayar. Ini memalukan sekali. Cepat buka blokirnya. Saya diam sejenak. Lalu saya berkata dengan suara lembut yang menusuk. Kartu kakak, Din. Setahu saya. Saya tidak pernah memberikan kartu prioritas saya pada siapapun. Kok bisa ada di tangan kamu? Ya. Hening. Di ujung telepon, saya bisa mendengar napas Dinar tercekat. Kak, itu. Maksudnya, Din, potong saya. Suara saya kini dingin dan tajam. Kartu itu kalian curi dari laci ruang kerja saya. Bersama ibu, saya tahu semuanya. Saya tahu sejak awal. Setiap rupiah yang kalian habiskan tercatat. Kalian pikir saya perempuan bodoh yang tidak mengerti angka? Saya auditor. Din. Angka adalah bahasa saya. Suara Dinar benar-benar hilang. Yang terdengar hanya isak tertahan. Dan suara Bu Sulastri di latar belakang bertanya panik. Kenapa? Kenapa? Din. Sekarang kalian terdampar, lanjut saya. Di negara asing. Tanpa uang, dengan tumpukan barang yang tidak bisa dibayar. Dan kemungkinan besar akan berurusan dengan pihak keamanan toko, karena dituduh menggunakan kartu curian. Selamat menikmati liburan, Din. Sampai jumpa di Indonesia. Lalu, saya menutup telepon. Saya meletakkan ponsel di meja dan menghela napas panjang. Bukan napas kemarahan, melainkan napas seorang perempuan yang setelah 8 tahun akhirnya berdiri tegak. Tapi ini baru permulaan, karena masih ada satu orang lagi yang harus menghadapi kebenaran. Suami saya sendiri. Sore itu, Raka pulang dengan wajah panik. Ibunya sudah menelponnya dari luar negeri, menangis histeris, menceritakan semuanya. Ia masuk rumah dan langsung mencari saya. Saya sedang duduk tenang di ruang tamu, dengan sebuah map tebal di atas meja. Nin, serunya. Apa yang kamu lakukan? Ibu dan Dinar terjebak di luar negeri. Kamu blokir kartunya. Kenapa kamu setega ini? Saya menatapnya dengan tenang. Setega ini, Mas? Duduklah. Kita perlu bicara. Untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Kita akan bicara jujur. Sesuatu dalam suara saya membuatnya terdiam. Ia duduk perlahan. Saya membuka map itu dan mengeluarkan lembar demi lembar dokumen. Ini, kata saya, adalah catatan setiap uang yang kamu ambil diam-diam dari rekening usaha saya selama 2 tahun terakhir. Total 500 juta rupiah. Kamu pikir saya tidak tahu? Mas, setiap transfer, setiap penarikan ada di sini. Wajah Raka memucat. Dan ini, saya mengeluarkan lembar lain. Adalah catatan transaksi kartu yang ibu dan adikmu curi. Untuk arisan, untuk butik Dinar, untuk liburan mewah mereka. Lebih dari 1 miliar rupiah. Semuanya uang saya. Mas, uang yang saya kumpulkan dengan bekerja siang malam. Sementara kalian menyebut saya perempuan kampung yang bodoh. Raka menunduk. Tangannya gemetar. Min, aku bisa jelaskan. Belum selesai. Potong saya. 2 minggu lalu. Anak kita sekarat. Bening butuh operasi 800 juta. Saya datang pada kalian, memohon bantuan. Dan, apa jawaban kalian? Ibumu bilang, itu tanggung jawab saya sendiri. Adikmu bilang, namanya juga takdir. Dan kamu? Mas, suara saya bergetar. Tapi, tidak patah, kamu bilang. Aku pintar cari uang. Kamu memilih ibumu, adikmu. Dan uang di atas nyawa anakmu sendiri. Ruangan itu hening total. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Bening akan dioperasi 5 hari lagi. Lanjut saya. Dengan uang saya sendiri. Uang yang untung sudah saya amankan sebelum kalian sempat mencurinya. Anak kita akan selamat. Bukan karena keluargamu, tapi karena saya menolak menjadi bodoh. Saya berdiri dan meletakkan satu dokumen terakhir di hadapannya. Sebuah surat resmi. Ini surat gugatan cerai. Dan ini, saya menaruh dokumen lain di sampingnya. Adalah laporan yang akan saya serahkan ke polisi atas nama ibu dan adikmu untuk pencurian dan penipuan. Pengacara saya sudah menyiapkan semuanya, hitam di atas putih. Mas, tidak ada yang bisa kalian sangka. Raka mengangkat wajahnya, matanya basah. Nin, tolong. Jangan laporkan ibu. Aku mohon, aku akan ganti semuanya. Aku salah, aku minta maaf. Aku janji akan berubah. Saya menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, saya tidak merasakan apa-apa. Tidak benci, tidak sayang. Hanya kejernihan. Mas, kata saya lembut. Selama 8 tahun, saya menunggu kamu. Berdiri untuk saya. Satu kali saja, saat ibumu menghina saya menunggu. Saat adikmu menguras saya menunggu. Saat anak kita sekarat, saya menunggu. Dan setiap kali kamu memilih diam. Sekarang, kamu meminta saya berbelas kasih pada mereka. Tapi di mana belas kasih itu? Saat saya yang membutuhkannya. Ia tidak bisa menjawab. Saya tidak melakukan ini karena dendam. Lanjut saya. Saya melakukan ini karena keadilan. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Dendam ingin menyakiti. Keadilan hanya ingin kebenaran berdiri di tempat yang benar. Uang yang dicuri harus dikembalikan. Kejahatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Itu bukan kekejaman. Mas, itu hukum. Beberapa hari kemudian, Bu Sulastri dan Dinar akhirnya pulang ke Indonesia. Mereka pulang dalam keadaan hancur. Terdampar berhari-hari di negara asing tanpa uang. Mereka terpaksa meminjam dari kedutaan untuk membeli tiket ekonomi paling murah. Barang-barang mewah yang mereka incar, tentu saja, tidak pernah terbeli. Begitu tiba, mereka mendapati kenyataan yang jauh lebih pahit. Sebuah surat panggilan dari kepolisian sudah menunggu. Laporan resmi atas pencurian kartu dan penggunaan dana secara ilegal. Dengan bukti audit yang begitu lengkap, sehingga tidak ada celah untuk berkelit. Kepulangan mereka bukan kepulangan yang tenang. Kabar tentang apa yang terjadi sudah menyebar ke seluruh keluarga besar. Para kerabat yang dulu memuji Bu Sulastri, kini berbisik-bisik di belakangnya. Beberapa bahkan menelpon saya, meminta maaf. Dan mengakui bahwa mereka selama ini salah menilai saya. Salah satu Bibi Raka, yang paling dihormati di keluarga, datang ke rumah saya secara khusus. Ia menggenggam tangan saya dan berkata dengan mata berkaca, "Nak Anindya, maafkan kami. Selama ini kami ikut memandang rendah kamu. Karena kami hanya percaya pada cerita Sulastri. Kami tidak tahu kamulah yang selama ini menopang segalanya. Kamu perempuan yang luar biasa." Untuk pertama kalinya, seseorang dari keluarga itu melihat saya sebagaimana adanya. Dan anehnya, saya tidak lagi membutuhkan pengakuan itu. Tapi tetap saya terima dengan senyum. Bu Sulastri, yang dulu selalu mengangkat dagu tinggi-tinggi, kini duduk terisak di ruang tamu, memohon pada saya, "Anindya, tolong. Ibu minta maaf. Ibu khilaf. Tolong cabut laporannya." Ibu tidak mau berurusan dengan polisi di usia setua ini. Saya menatapnya. Perempuan yang selama 8 tahun memperlakukan saya seperti sampah, kini bersimpuh meminta belas kasihan. "Bu," kata saya, "tenang selama ini. Ibu selalu bilang, saya perempuan kampung yang tidak tahu apa-apa. Ibu benar tentang satu hal. Saya memang berasal dari kampung. Di kampung saya, kami diajari satu hal yang sepertinya ibu lupa, bahwa setiap perbuatan ada balasannya. Ibu menuai apa yang ibu tanam." Dinar mencoba menyela, tapi suaranya sudah kehilangan seluruh keangkuhannya. "Kak, kita kan keluarga." "Keluarga," saya menoleh padanya. "Din, keluarga tidak mencuri uang operasi jantung seorang anak kecil
untuk membeli tas. Keluarga tidak menyebut nyawa seorang anak sebagai takdir yang harus dipasrahkan. Kalian bukan keluarga saya. Kalian tidak pernah menganggap saya keluarga. Jadi jangan gunakan kata itu sekarang, ketika kalian yang membutuhkannya. Proses hukum berjalan. Karena ini pertama kalinya, dan atas pertimbangan usia, Bu Sulastri dan Dinar tidak dipenjara. Tapi pengadilan memutuskan mereka wajib mengembalikan seluruh dana yang mereka curi. Lebih dari 1 miliar rupiah untuk melunasinya. Dinar terpaksa menutup butiknya dan menjual seluruh barang mewahnya. Bu Sulastri harus menjual perhiasan dan tabungannya. Kehidupan mewah palsu yang selama ini mereka pamerkan runtuh dalam hitungan minggu. Konten-konten media sosial Dinar yang dulu penuh kemewahan kini menjadi bahan cibiran. Kebenaran menyebar. Para pengikutnya yang dulu mengaguminya kini meninggalkannya satu persatu. Perceraian saya dengan Raka pun selesai sebagai bagian dari kesepakatan karena seluruh aset memang atas nama saya dan dibeli dari uang saya. Rumah dan segala isinya tetap menjadi milik saya. Raka pergi dengan tangan kosong. Kembali tinggal bersama ibunya di rumah kontrakan sederhana. Roda kehidupan telah berputar. 5 hari setelah semuanya, Bening menjalani operasinya. Saya duduk di ruang tunggu rumah sakit selama 8 jam, berdoa tanpa henti. Dan ketika pintu ruang operasi terbuka, dan dokter keluar dengan senyum, sambil berkata bahwa operasi berhasil, dan Bening akan pulih sepenuhnya. Saya jatuh berlutut. Untuk pertama kalinya sejak lama, air mata saya jatuh. Bukan air mata sakit, melainkan air mata syukur. Anak saya selamat. Itu satu-satunya kemenangan yang benar-benar penting. Semua harta, semua rumah, semua keadilan hukum tidak ada artinya dibandingkan dengan senyum Bening ketika ia membuka matanya dan memanggil saya dengan suara lemahnya. Ibu, di saat itu saya tahu setiap keputusan yang saya ambil sudah benar. Setahun kemudian, hidup saya berubah sepenuhnya. Saya berhenti dari firma dan membuka kantor konsultan keuangan saya sendiri. Kecil, tapi milik saya sepenuhnya. Bening tumbuh sehat, ceria. Berlarian di taman belakang rumah yang dulu sepi. Tawanya kini memenuhi rumah yang dulu penuh hinaan. Kadang, saya duduk di teras sore hari, menyeruput teh, menatap langit jingga. Dan saya berpikir tentang perjalanan yang telah saya lalui. 8 tahun saya menghabiskan waktu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Perempuan yang tunduk, yang diam, yang menelan semua penghinaan demi sebuah kata bernama keluarga. Saya baru benar-benar hidup ketika saya berhenti menjadi perempuan itu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Perempuan yang mengira bahwa bertahan dalam penderitaan adalah bentuk kesetiaan. Yang mengira bahwa diam adalah kebaikan. Yang diajari bahwa seorang menantu yang baik harus selalu menerima, selalu mengalah, selalu menunduk. Cerita ini mengajarkan satu hal, kesabaran itu mulia. Tapi kesabaran bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak kita tanpa batas. Menghormati orang tua itu wajib, tapi menghormati bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Ada perbedaan besar antara mengalah dan kehilangan harga diri. Ada banyak ibu mertua di luar sana yang lupa bahwa menantu perempuan juga anak, juga manusia, juga punya hati. Dan ada banyak suami yang dengan diamnya sebenarnya sedang memilih pihak karena diam di hadapan ketidakadilan, bukanlah kenetralan. Diam adalah dukungan bagi yang berbuat salah. Kepada kalian, para perempuan yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, saya ingin berkata satu hal. Kalian tidak sendirian, dan kalian berhak untuk berdiri. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang yang kalian cintai. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus tunduk, atau kita bisa memilih untuk berdiri dengan kepala tegak, dengan cara yang benar,
dengan kebenaran di tangan kita. Bagaimana menurut kalian? Seandainya kalian berada di posisi saya, Apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Dan jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa bagikan pada mereka yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, di hadapan semua kerabat yang datang ke acara syukuran suamiku, ibu mertuaku menunjuk piring kecil di lantai, bekas tempat makan kucing peliharaannya. Lalu dia berkata, "Kalau aku lapar, di situ tempatku makan, bukan di meja bersama orang-orang terhormat." Suamiku hanya menunduk, tidak satu pun membela. Tetapi mereka tidak tahu. 13 jam kemudian, perusahaan yang sedang mereka puja-puja itu adalah milikku. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi kisah-kisah kehidupan yang mungkin pernah atau sedang kalian alami sendiri. Sebelum kita mulai, tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang terlalu lama memilih diam. Sampai akhirnya, diam itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari amarah. Nama saya Maharani, 32 tahun. Orang-orang di rumah ini memanggil saya Rani. Bagi mereka, Rani hanyalah menantu sederhana yang tidak punya apa-apa. Perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak mereka. Sudah 6 tahun saya menyandang status itu. 6 tahun yang terasa seperti 16. Tidak ada yang tahu siapa saya sebenarnya. Bahkan suami saya pun tidak. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Reza 6 tahun lalu. Waktu itu, saya memang memilih tampil sebagai perempuan biasa. Saya ingin dicintai karena diri saya, bukan karena apa yang saya miliki. Maka, saya menutup rapat masa lalu saya. Saya bilang, saya hanya anak yatim dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Saya bilang, saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor. Semua itu tidak sepenuhnya bohong, hanya tidak sepenuhnya benar. Yang tidak saya katakan adalah kantor itu milik saya. Begitu juga puluhan kantor lain di bawahnya. Saya membangun semuanya sendiri, dari nol. Saya lahir di sebuah keluarga miskin. Ayah saya meninggal saat saya kecil. Ibu saya berjuang membesarkan saya dengan berjualan kue keliling. Sejak muda, saya tahu rasanya dipandang sebelah mata karena tidak punya apa-apa. Maka saya belajar mati-matian. Saya bekerja sambil kuliah. Saya memulai usaha kecil. Lalu usaha itu tumbuh dan tumbuh lagi. Sampai akhirnya menjadi sebuah grup besar. Tetapi semakin besar yang saya miliki, semakin sepi hidup saya. Orang-orang mendekat bukan karena saya, melainkan karena uang saya. Saya lelah ditipu oleh ketulusan palsu. Maka ketika saya bertemu Reza dan dia tidak tahu siapa saya merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang mungkin mencintai saya apa adanya. Itu sebabnya saya menyembunyikan segalanya. Saya ingin tahu, apakah cinta sejati itu benar-benar ada? Ternyata, jawaban itu datang dengan cara yang paling menyakitkan. Reza tampan, sopan, dan saat itu terlihat tulus. Saya jatuh cinta pada caranya memandang saya. Saya pikir di balik keluarga yang dingin itu, ada lelaki yang akan selalu berdiri di sisi saya. Saya salah. Saya baru menyadarinya bertahun-tahun kemudian, ketika sudah terlalu banyak luka yang menumpuk. Kami tinggal di rumah ibunya, di kawasan Bintaro. Rumah besar 2 lantai, warisan mendiang ayah Reza. Ibu mertua saya bernama Yati, usianya 61 tahun. Dari hari pertama saya menginjakkan kaki di rumah itu, beliau sudah memutuskan siapa saya di matanya. Pembantu tanpa gaji, adik ipar saya, Wulan, 29 tahun, mengikuti jejak ibunya dengan sempurna. Wulan menikah dengan seorang pegawai bank. Dan menurut Bu Yati, itu pencapaian besar. Setiap kali Wulan datang berkunjung, rumah berubah menjadi panggung. Saya yang memasak, saya yang menyajikan, lalu saya yang dilupakan di sudut dapur. Pagi-pagi, jauh sebelum azan subuh, saya sudah bangun. Tubuh saya selalu terasa pegal, tetapi tidak ada pilihan. Saya menyalakan lampu dapur yang redup, lalu
mulai memasak. Sarapan untuk Bu Yati harus lengkap. Nasi hangat, telur dadar yang dilipat rapi, sayur bening, dan teh manis yang tidak boleh terlalu panas. Jika ada satu hal saja yang keliru, saya tahu siapa yang akan disalahkan. Setelah memasak, saya membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci, lalu menyetrika pakaian yang menumpuk. Tanganku jarang sekali berhenti. Sementara itu, Reza berangkat ke kantor tanpa menoleh. Dia bekerja di sebuah perusahaan distribusi. Posisinya manajer madya. Gaji yang cukup, tetapi tidak pernah cukup untuk ego ibunya. Saya melakukan semua itu tanpa mengeluh. Bukan karena saya lemah, tetapi karena saya masih percaya. Suatu hari, mereka akan melihat saya sebagai manusia. Itu kesalahan saya. Saya menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat memberikannya. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan saya. Waktu itu, saya masih membawa harapan. Saya pikir jika saya cukup baik, cukup rajin, cukup sabar, Bu Yati akhirnya akan menerima saya. Maka, saya mencoba segalanya. Saya bangun lebih pagi dari siapapun. Saya menghafal selera makan beliau. Saya bahkan menjahit sendiri sarung bantal kesukaannya. Suatu hari, saya membuatkan beliau kue ulang tahun. Saya menabung dari uang belanja yang disisihkan diam-diam, lalu memanggangnya semalaman. Pagi harinya, saya menyajikannya dengan bangga. Bu Yati menatap kue itu, lalu mendorongnya ke pinggir meja. "Untuk apa ini?" katanya ketus. "Kamu pikir aku butuh kue murahan begini? Kalau mau cari muka, kerja yang benar saja." Hari itu, untuk pertama kalinya, saya menyadari sesuatu. Sekeras apapun saya berusaha, di mata beliau, saya tidak akan pernah cukup. Bukan karena saya kurang, tetapi karena beliau memang sudah memutuskan untuk membenci saya sejak awal. Reza, saat itu, melihat semuanya. Tetapi dia hanya berkata, "Sudahlah, Rani. Ibu memang begitu. Jangan dimasukkan ke hati. Jangan dimasukkan ke hati." Kalimat itu yang akan saya dengar ratusan kali selama 6 tahun. Perlahan menjadi racun. Karena yang sebenarnya beliau katakan adalah, "Terimalah. Diamlah. Dan jangan harap aku akan membelamu." Tahun-tahun berikutnya, posisi saya semakin jelas. Saya bukan menantu. Saya pekerja tanpa upah. Setiap pagi dimulai dengan daftar tugas yang tidak pernah habis. Setiap malam diakhiri dengan tubuh yang remuk dan hati yang lebih remuk lagi. Saya tidak punya hari libur, tidak punya waktu untuk diri sendiri. Bahkan ketika saya sakit, Bu Yati hanya berkata, "Jangan manja. Ibu dulu kerja lebih berat dari kamu." Pernah suatu kali, saya demam tinggi. Tubuh saya menggigil. Tetapi pagi itu, tidak ada yang menggantikan tugas saya. Bu Yati mengetuk pintu kamar, menyuruh saya bangun dan memasak. Reza, yang berbaring di sebelah saya, hanya berkata, "Bangun pelan-pelan saja, Rani. Kasihan ibu kalau telat sarapan." Kasihan ibu. Bukan kasihan saya, istrinya yang sedang demam. Saya bangun. Saya memasak dengan tangan gemetar. Lalu, saya kembali ke kamar dan menangis dalam diam. Sekali itu saja, sebelum memutuskan untuk tidak pernah menangis lagi. Saya bertahan. Karena saya masih menyimpan satu harapan kecil. Harapan bahwa Reza, suami saya, suatu hari akan berubah. Bahwa dia akan membuka mata dan melihat betapa banyak yang saya korbankan. Tetapi harapan itu, seperti semua harapan lain di rumah ini, perlahan mati. Dan ketika harapan terakhir itu mati, yang tersisa hanyalah keputusan. Hari-hari berlalu seragam, sampai datang sebuah kabar yang mengubah segalanya. Suatu sore, Reza pulang lebih awal. Wajahnya berseri. Dia memeluk ibunya, lalu berkata bahwa ada peluang besar di tempatnya bekerja. Perusahaan tempat dia bekerja baru saja diakuisisi oleh sebuah grup besar. Grup raksasa yang menguasai puluhan anak perusahaan di seluruh negeri. Dan kabarnya akan ada posisi direktur regional yang segera kosong. Kalau aku bisa mengambil posisi itu, kata Reza dengan mata berbinar. Hidup kita berubah. Bu,
kita bisa pindah ke Pondok Indah. Bu Yati tidak perlu repot lagi. Bu Yati tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, saya melihat beliau benar-benar bahagia. Sayangnya, kebahagiaan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya berdiri di ambang dapur, mendengarkan. Reza menyebut nama grup itu berkali-kali, dengan nada penuh harap. Dia bilang, pemilik grup itu adalah sosok misterius, sangat tertutup. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya. Hanya beberapa orang kepercayaan yang tahu siapa beliau, katanya. Lanjut Reza dengan mata berbinar. Pemiliknya masih muda, sudah membangun puluhan perusahaan dari nol. Orang-orang menyebutnya legenda di dunia bisnis. Andai aku bisa bertemu langsung dengan beliau dan membuat beliau terkesan, masa depanku terjamin. Bu Yati ikut bersemangat. Kamu harus bisa, Reza. Buat keluarga ini bangga. Jangan seperti istrimu yang tidak punya ambisi apa-apa. Saya menunduk. Tanganku gemetar pelan. Bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lain. Sebab grup raksasa yang sedang dipuja suamiku itu, saya tahu persis siapa pemiliknya. Saya tahu, karena setiap pagi. Sosok itulah yang saya lihat di cermin sebelum saya mengenakan daster dan kembali menjadi Rani. Ironi itu hampir membuat saya tertawa. Suami saya menghabiskan malam-malamnya bermimpi bertemu seorang legenda. Padahal, legenda itu setiap malam tidur di sebelahnya dan setiap pagi memasak sarapan untuk ibunya. Tetapi saat itu, saya memilih diam. Seperti biasanya, Reza melanjutkan ceritanya. Katanya, akan ada acara besar minggu depan, pertemuan dengan jajaran direksi pusat, dan ada desas-desus. Sang pemilik mungkin akan hadir secara langsung untuk pertama kalinya. Reza ingin tampil sempurna di acara itu. Dia ingin menarik perhatian para petinggi. Bu, kata Reza pada ibunya, aku mau mengadakan syukuran kecil di rumah, mengundang beberapa rekan kantor dan atasanku. Aku ingin mereka melihat bahwa keluargaku terpandang. Bu Yati langsung antusias. Beliau mulai membicarakan menu, dekorasi, dan tamu undangan. Tentu saja, semua persiapan itu jatuh ke pundak saya. Tetapi, malam itu, Reza tidak tahu undangan yang ingin dia pamerkan justru akan menjadi panggung kehancurannya sendiri. Seminggu menjelang acara, rumah berubah menjadi medan kerja tanpa henti. Bu Yati ingin segalanya tampak mewah. Beliau menyuruhku membeli peralatan makan baru, taplak meja impor, bahkan menyewa pelayan tambahan demi terlihat kaya di depan tamu. Saya yang mengatur semuanya. Saya yang menghitung anggaran. Saya yang berkeliling pasar dan toko sejak pagi buta. Di sela-sela kesibukan itu, saya tetap menjalankan tugas saya yang lain. Tugas yang tidak diketahui siapapun di rumah itu. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya membuka laptop kecil yang saya sembunyikan. Saya membaca laporan keuangan. Saya menyetujui keputusan-keputusan penting. Saya menjalankan sebuah kerajaan dari sudut kamar yang sempit. Dengan tangan yang siang harinya mencuci piring kotor mereka. Aneh rasanya. Di mata mereka, saya adalah perempuan paling tidak berguna di rumah itu. Padahal, ribuan karyawan di luar sana menggantungkan hidup mereka pada keputusan yang saya buat setiap hari. Mungkin itulah ironi terbesar dalam hidup saya. Saya menyembunyikan kekuatan saya begitu rapat. Sampai-sampai saya sendiri hampir lupa bahwa saya memilikinya. Suatu siang, ketika saya sedang mengelap gelas-gelas kristal, Wulan datang. Dia melenggang masuk dengan tas mahal di lengannya, lalu menjatuhkan diri di sofa. Mbak Rani, katanya tanpa menatapku, tolong buatkan kopi. Yang benar ya, jangan seperti kemarin. Pahit sekali. Saya meletakkan gelas, lalu membuatkan kopi untuknya. Ketika saya menyodorkan cangkir itu, Wulan mencicipinya, mengernyit, lalu menaruhnya kembali tanpa ucapan terima kasih. Mama, panggil Wulan ke arah dapur. Kira-kira menantu kayak Mbak Rani ini boleh ikut duduk di acara nanti, tidak ya? Takutnya malah bikin malu di depan tamu. Bu Yati keluar dari kamar, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Tatapan yang sudah ribuan kali saya terima, tetapi tetap menusuk setiap kali. Kita lihat saja nanti, jawab beliau dingin. Yang penting, masakannya emat. Soal duduk, itu urusan belakangan.
Saya tidak menjawab. Saya kembali ke gelas-gelas kristal saya. Tetapi di dalam dada, sesuatu mulai mengeras. Bukan amarah. Sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih dingin. Malam harinya, saya menelpon satu orang. Satu-satunya orang yang tahu siapa saya sebenarnya. Namanya Pak Sanjaya. Tangan kanan saya selama bertahun-tahun. Pria yang menjalankan grup itu atas nama saya. Sementara saya bersembunyi di balik nama Rani. Bu, suara Pak Sanjaya terdengar hati-hati. Acara akuisisi anak perusahaan yang ibu pantau itu. Apakah benar suami ibu bekerja di sana? Benar. Pakistan, jawab saya pelan. Dan minggu depan, beliau ingin saya menyajikan teh untuk para tamunya. Hening sejenak di seberang telepon. Pak Sanjaya tahu betul seberapa lama saya menahan diri. Apa yang ibu inginkan saya lakukan? Belum ada, kata saya. Untuk sekarang, biarkan semuanya berjalan seperti rencana mereka. Saya hanya ingin melihat sampai mana mereka berani. Saya menutup telepon, lalu saya menatap bayangan saya di kaca jendela kamar. Wajah yang lelah, wajah yang sudah terlalu lama berpura-pura. Tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa tenang. Karena saya tahu waktu mereka hampir habis. Hari-hari menjelang acara, penghinaan justru semakin sering. Suatu pagi, saya terlambat menyajikan sarapan beberapa menit karena harus menerima titipan dekorasi dari kurir. Bu Yati langsung meledak. Beliau mendorong piring nasi sampai tumpah ke lantai. Ini yang kamu sebut sarapan, bentaknya. Dingin. Kamu pikir aku makan sisa seperti binatang? Saya berlutut. Membersihkan tumpahan nasi itu dengan tangan saya sendiri. Wulan, yang kebetulan menginap, hanya menonton sambil tersenyum tipis. Reza ada di ruang sebelah. Dia mendengar semuanya, tetapi dia tidak keluar. Dia memilih, seperti biasa, untuk tidak melihat. Hari berikutnya, lebih parah. Bu Yati menyuruh saya mencuci semua pakaian dalam Wulan dengan tangan. Karena katanya, mesin cuci bisa merusak bahan mahal. Ketika saya mencoba menolak dengan halus, beliau mengangkat tangannya dan menamparar pipi saya. Beraninya kamu menolak, desisnya. Di rumah ini, kamu cuma menumpang. Pipi saya panas, tetapi mata saya kering. Saya sudah lama tidak menangis di depan mereka. Air mata adalah hadiah, dan mereka tidak pantas menerimanya. Sore harinya, ada lagi kejadian yang membuat dada saya terasa sesak. Seorang perempuan muda datang ke rumah. Namanya Sasa, katanya teman kerja Reza. Bu Yati menyambutnya hangat. Jauh lebih hangat daripada beliau pernah menyambut saya. Beliau memuji penampilan Sasa, menyuguhinya makanan terbaik. Bahkan menyebut betapa cocoknya Sasa untuk seorang lelaki sukses seperti Reza. Coba dari dulu, Reza dapat yang seperti kamu. Saturday, kata Bu Yati sambil tertawa. Bukan yang sekarang. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Sasa hanya tersenyum malu-malu sambil melirik ke arah saya. Tatapan itu penuh kemenangan. Saya tidak tahu apakah ada sesuatu di antara Reza dan perempuan itu? Tetapi saya tahu satu hal. Di rumah ini, bahkan posisi saya sebagai istri pun tidak dihormati. Malam itu, saya bertanya pada Reza tentang Sasa. Dia menjawab enteng, cuma teman kantor. Jangan berlebihan. Rani, kamu ini suka curiga. Saya tidak membalas. Saya sudah lelah membela diri di rumah yang sejak awal memang tidak pernah berpihak pada saya. Beberapa hari kemudian, saya menemukan sesuatu yang membuat keputusan saya semakin bulat. Saat membersihkan kamar, saya menemukan struk-struk pembelian. Reza membelikan tas dan perhiasan. Bukan untuk saya. Saya tidak perlu menebak untuk siapa. Saya hanya meletakkan struk itu kembali, persis di tempatnya. Saya tidak marah. Saya bahkan tidak terkejut. Saya hanya merasa satu persatu. Semua alasan saya untuk bertahan sedang runtuh dengan sendirinya. Saya menyelesaikan cucian itu. Lalu malam harinya, saya menelpon Pak Sanjaya lagi. Kali ini, saya meminta beliau menyiapkan dokumen-dokumen tertentu. Dan satu hal lagi, saya meminta beliau memastikan bahwa pada hari acara nanti, sayalah yang akan hadir mewakili pemilik grup. Bukan utusan, bukan perwakilan. Saya sendiri.
Apakah ibu yakin? Tanya Pak Sanjaya. Setelah ini, tidak ada jalan kembali. Saya tidak mencari jalan kembali. Pakistan, jawab saya. Saya hanya mencari jalan keluar. Esok paginya, saya hampir saja ketahuan. Bu Yati masuk ke kamar tanpa mengetuk. Saat saya sedang berbicara di telepon dengan Pak Sanjaya tentang angka-angka perusahaan, saya cepat-cepat menutup telepon. Dengan siapa kamu bicara? Tanya beliau curiga. Soal uang-uang segala. Kamu jangan macam-macam. Jangan sampai ada utang yang kamu sembunyikan di rumah ini. Tidak. Bu, jawab saya tenang. Itu hanya teman lama. Menanyakan kabar. Bu Yati menatap saya lama. Lalu mendengus. Teman lama. Memangnya kamu punya teman yang membahas uang sebanyak itu? Sudah. Jangan banyak gaya. Cepat siapkan makan siang. Beliau keluar. Saya menghela napas pelan. Hampir saja. Tetapi saya tersenyum kecil. Karena beliau tidak akan pernah menebak bahwa angka yang beliau dengar samar-samar itu adalah jumlah yang bahkan tidak pernah berani beliau bayangkan dalam hidupnya. 3 hari sebelum acara, Bu Yati mengadakan arisan ibu-ibu kompleks. Tentu saja saya yang menyiapkan semuanya. Saya memasak sejak pagi. Menata kue di piring-piring cantik, menyeduh teh untuk belasan tamu. Ketika para tamu sudah duduk, salah satu dari mereka, seorang ibu yang ramah, bertanya kepada Bu Yati, siapa saya? Oh, dia. Bu Yati menjawab sambil mengibaskan tangan. Itu cuma menantu saya, anak kampung. Untung anak saya mau menampungnya. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Para tamu tersenyum canggung. Saya berdiri di pojok, menuangkan teh. Pura-pura tidak mendengar. Tetapi salah satu ibu menatap saya dengan iba. Tatapan itu anehnya. Lebih menyakitkan daripada hinaan Bu Yati. Karena tatapan itu mengingatkan saya betapa rendahnya posisi saya di mata mereka. Setelah arisan selesai, saya membereskan semua sendirian. Wulan yang ikut hadir, mendekat sambil mengunyah kue terakhir. Barani, katanya santai. Kalau sudah cerai, nanti. Mbak mau kemana ya? Kasihan. Kan nggak punya keluarga. Mungkin Mas Reza bisa kasih sedikit uang buat modal pulang kampung. Saya menghentikan tangan saya sejenak. Lalu, saya melanjutkan mencuci piring tanpa menjawab. Wulan tertawa kecil, lalu pergi. Dia pikir dia baru saja melukai saya. Padahal yang dia lakukan hanyalah menambah satu lagi alasan mengapa saya tidak akan pernah menyesal nanti. Malam itu, saya membuka laci kecil di dasar lemari saya. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kain, ada sebuah amplop. Berisi salinan dokumen-dokumen yang menunjukkan siapa saya sebenarnya. Akta pendirian perusahaan. Bukti kepemilikan. Surat-surat yang selama 6 tahun tidak pernah saya sentuh. Saya menatapnya lama. Lalu saya memasukkannya kembali. Belum waktunya. Tetapi waktu itu saya tahu. Sudah sangat dekat. Keesokan harinya, satu hal lagi terjadi. Reza menerima telepon dari kantornya. Wajahnya berubah cemas. Ternyata ada kabar bahwa proses penilaian kandidat direktur regional akan melibatkan langsung tim dari kantor pusat. Reza panik. Dia merasa belum cukup menonjol, maka dia memutuskan untuk memajukan acara syukuran dan membuatnya lebih besar dari rencana semula. Rani, katanya tergesa. Acaranya dimajukan jadi besok malam dan aku mau lebih banyak tamu. Aku mau semuanya sempurna. Ini menentukan masa depanku. Saya hanya mengangguk. Di dalam hati, saya berpikir, betapa lucunya hidup ini. Suami saya sedang berusaha keras menarik perhatian seseorang yang setiap malam tidur di sebelahnya. Seseorang yang dia perlakukan seperti pembantu, Reza. Sementara itu, semakin tenggelam dalam ambisinya. Setiap malam, dia berlatih bicara di depan cermin. Dia memamerkan rencana presentasinya kepada ibunya. Dia bahkan membeli jas baru yang harganya hampir setara gaji 2 bulan. Tidak sekalipun dia bertanya bagaimana perasaan saya. Tidak sekalipun dia menyadari istrinya sedang berdiri di ambang sebuah keputusan besar. Suatu malam, saya mencoba berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya. Mas,
kata saya pelan. Apa Mas pernah merasa, mungkin selama ini aku diperlakukan kurang adil di rumah ini? Reza menghela napas. Jengkel. Rani, jangan mulai. Ini momen penting buatku. Ibu memang keras, tapi itu karena beliau sayang. Kamu cuma perlu lebih sabar. Aku sudah sabar 6 tahun. Mas, kata saya. Ya, dan sebentar lagi semua terbayar, potongnya. Kalau aku dapat posisi itu, kamu tinggal nikmati hasilnya. Jadi, tolong, jangan rusak suasana sekarang. Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya kira akan menjadi tempat saya berlindung. Sekarang dia hanya melihat saya sebagai gangguan kecil di tengah ambisinya. Saya mengangguk pelan. Lalu pergi tidur. Malam itu, saya tidak menangis. Saya hanya menutup pintu hati saya perlahan. Untuk terakhir kalinya, sebelum tidur, saya menatap langit-langit kamar yang sudah 6 tahun saya tatap setiap malam. Saya teringat perempuan yang dulu, yang penuh impian, yang masuk ke rumah ini dengan hati terbuka. Saya bertanya pada diri sendiri, kemana perginya dia? Lalu, saya menyadari, dia tidak pergi. Dia hanya tertidur terlalu lama di bawah tumpukan luka. Dan malam itu, dia akhirnya bangun. Saya teringat satu kalimat yang pernah saya baca dulu, sebelum saya menjadi siapapun, bahwa kesabaran yang dipaksakan terlalu lama, pada akhirnya akan berubah menjadi keberanian. Saya tidak tahu kapan tepatnya kesabaran saya habis. Mungkin saat tamparan itu, mungkin saat piring kucing itu, atau mungkin jauh sebelumnya. Saat kue ulang tahun yang saya buat dengan cinta didorong ke pinggir meja, yang saya tahu malam itu saya sudah benar-benar selesai. Akhirnya hari acara tiba. Sejak subuh, saya sudah berdiri di dapur. Saya memasak hidangan terbaik yang pernah saya buat, bukan untuk mereka, tetapi karena saya ingin. Ketika semuanya berakhir, tidak ada yang bisa berkata, saya tidak becus. Rendang yang dimasak 8 jam, opor yang gurih, berbagai kue yang ditata rapi, rumah dipenuhi aroma yang menggugah selera. Tamu mulai berdatangan menjelang sore. Rekan-rekan kantor Reza, beberapa tetangga, dan beberapa pejabat menengah dari perusahaan tempatnya bekerja. Bu Yati mengenakan kebaya termahalnya. Wulan datang dengan perhiasan yang berkilauan. Reza tampak gugup, tetapi bersemangat. Dia menyambut setiap tamu dengan senyum lebar, sambil sesekali melirik pintu, menanti sosok penting yang dia harapkan datang. Saya mengenakan daster sederhana, hilir mudik membawa nampan. Tidak ada yang menatap saya. Bagi mereka, saya hanyalah bagian dari furnitur. Pelayan yang kebetulan bernama menantu. Di tengah acara, salah satu tamu, seorang ibu pejabat, tidak sengaja menumpahkan minuman ke karpet. Bu Yati langsung memanggil saya dengan nada keras di depan semua orang. Rani, lihat ini, bersihkan. Untuk apa kamu di sini kalau bukan untuk beres-beres? Saya datang berlutut, membersihkan tumpahan itu. Ibu pejabat tadi tampak tidak enak. Dia berkata pelan, tidak apa-apa, Bu. Biar saya saja. Tetapi Bu Yati memotong. Sudah, biar dia saja. Memang, itu tugasnya. Saya menyelesaikan pekerjaan saya, lalu berdiri. Beberapa tamu menatap saya dengan iba, tetapi saya tidak butuh iba mereka. Saya hanya butuh bertahan beberapa jam lagi, karena saya tahu malam ini adalah malam terakhir saya menjadi Rani si pelayan. Acara berjalan meriah. Reza berdiri di tengah ruangan, berpidato tentang dedikasinya, tentang masa depan cerahnya. Para tamu bertepuk tangan. Bu Yati menyeka air mata bangga. Lalu tibalah saatnya makan malam. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan buatan saya. Para tamu duduk, keluarga duduk. Dan saya dengan piring kosong di tangan, hendak ikut duduk di ujung meja, di kursi yang masih kosong di samping Reza. Saat itulah suara Bu Yati memecah ruangan. Mau kemana kamu? Semua mata menoleh. Saya berhenti, piring di tangan saya. Saya mau ikut makan. Bu, kata saya pelan. Bu Yati tertawa kecil, tawa yang dingin. Yang dia pamerkan
agar didengar semua tamu. "Lihat dia," kata beliau pada para tamu dengan nada mengejek. "Bau dapur, daster lusuh. Mau duduk semeja dengan tamu-tamu terhormat, tidak tahu diri." Beberapa tamu tertawa kecil. Canggung. Wajah saya panas. Tetapi saya tetap berdiri. Lalu Bu Yati melakukan sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Beliau menunjuk ke arah lantai, di sudut ruangan. Tempat piring kecil bekas makan kucing peliharaannya tergeletak. "Kalau kamu lapar," kata beliau dengan suara lantang, "di sana tempat makanmu. Bukan di sini, bersama orang-orang yang punya derajat." Seisi ruangan terdiam. Sebagian tamu menunduk, malu. Sebagian lain saling berbisik. Saya berdiri membeku, memegang piring kosong itu. Saya menoleh pada Reza, suami saya. Satu-satunya orang yang seharusnya berdiri membela saya. Reza menunduk. Dia menatap piringnya sendiri. Dia tidak berkata apa-apa. Saya menunggu 1 detik, 2 detik, 3. Berharap dia akan bangkit. Berharap dia akan berkata cukup. Tetapi tidak. Dia memilih ambisinya. Dia memilih ibunya. Dia memilih semua orang, kecuali saya. Pada detik itu, sesuatu di dalam diri saya yang sudah retak selama 6 tahun, akhirnya pecah. Dengan tenang, saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya meletakkan piring kosong itu di atas meja, perlahan. Lalu saya berkata dengan suara yang tenang, tetapi terdengar oleh seisi ruangan. "Baik, Bu, saya mengerti tempat saya sekarang." Saya berbalik. Lalu naik ke kamar. Di belakang saya terdengar suara Bu Yati yang menggerutu dan tawa Wulan yang renyah. Mereka pikir saya akan mengurung diri menangis seperti biasanya. Mereka pikir besok pagi saya akan kembali memasak, seolah tidak ada yang terjadi. Mereka salah. Di dalam kamar, saya tidak mengemasi koper. Saya hanya mengambil ponsel saya. Lalu, saya menelpon Pak Sanjaya. "Pakistan," kata saya. Dan untuk pertama kalinya, suara saya tidak lagi suara Rani si menantu sederhana. Suara saya adalah suara pemilik grup. Besok, di acara pertemuan direksi, saya akan hadir sebagai diri saya yang sebenarnya. "Baik, Bu," jawab Pak Sanjaya. "Semua dokumen sudah siap. Dan satu hal lagi, sesuai permintaan Ibu. Jadwal pertemuan tetap diadakan di kantor pusat besok pukul 10. "Bagus," kata saya. "Pastikan tidak ada yang tahu siapa saya, sampai saya sendiri yang berdiri di depan mereka." Saya menutup telepon. Lalu saya melepas ikat rambut saya. Saya menatap bayangan saya di cermin. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya tidak melihat seorang pembantu. Saya melihat diri saya yang dulu, perempuan yang membangun sebuah kerajaan dari nol, sebelum memilih menyembunyikannya demi cinta yang ternyata tidak pernah nyata. Waktu bermain sudah selesai, bisik saya pada bayangan itu. Malam itu, saya tidur dengan nyenyak. Untuk pertama kalinya sejak lama. Keesokan paginya, saya bangun bukan untuk memasak. Saya bangun untuk pergi. Saya turun ke bawah dengan pakaian sederhana, seperti biasa. Bu Yati sudah duduk di meja makan, menunggu sarapan yang tidak akan pernah saya sajikan lagi. "Lama sekali," sungutnya. "Mana sarapanku?" Saya tidak menjawab. Saya hanya berjalan menuju pintu. "Rani, kamu mau kemana? Buatkan dulu sarapan." Saya berhenti sejenak di ambang pintu. Saya menoleh, lalu tersenyum. Senyum yang membuat beliau bingung, karena belum pernah melihat saya setenang itu. "Hari ini saya ada urusan penting, Bu," kata saya. "Selamat menikmati pagi." Lalu saya pergi, tanpa koper, tanpa air mata, hanya membawa diri saya dan kunci sebuah mobil yang sudah menunggu di ujung jalan. Mobil yang dikirim Pak Sanjaya, sebuah sedan hitam mengilap yang tidak pernah mereka tahu adalah milik saya. Reza sudah berangkat lebih dulu ke kantor untuk acara pertemuan direksi yang dia tunggu-tunggu. Dia tidak tahu istrinya akan hadir di acara yang sama, bukan sebagai menantu, melainkan sebagai sosok yang selama ini dia puja
tanpa pernah dia kenali. Di kantor pusat grup itu, gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Suasana sudah ramai. Para direksi anak perusahaan berkumpul di aula utama. Reza ada di antara mereka, mengenakan jas barunya, berdiri tegak. Mencoba terlihat percaya diri. Dia menyalami banyak orang, memperkenalkan dirinya, berusaha membangun kesan. Sesekali dia melirik podium di depan. Tempat sang pemilik grup yang misterius itu konon akan muncul. Saya tiba terakhir. Saat mobil saya berhenti di depan gedung, beberapa staf senior dan Pak Sanjaya sudah menunggu. Mereka menunduk hormat. Saya melangkah keluar. Kini mengenakan setelan jas yang rapi, rambut tertata. Langkah tegas. Tidak ada lagi daster, tidak ada lagi bau dapur. Hanya seorang perempuan yang akhirnya kembali ke tahtanya. Saya berjalan masuk melalui pintu samping, langsung menuju ruang tunggu di belakang podium. Dari celah tirai, saya bisa melihat aula. Saya melihat Reza, berdiri di barisan depan, gugup penuh harap. Saya melihat wajahnya yang tidak tahu apa-apa. Pak Sanjaya mendekat. Bu, semua sudah siap. Mereka menunggu pemilik grup naik ke podium. Apakah ibu yakin ingin melakukan ini sekarang? Tidak pernah seyakin ini, jawab saya. Pembawa acara naik ke podium. Suaranya menggema di seluruh aula. Hadirin yang terhormat, hari ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, pemilik dan pendiri grup ini akan hadir secara langsung di hadapan kita semua. Mari kita sambut pemilik perusahaan kita. Tepuk tangan menggema. Semua mata tertuju ke tirai. Reza ikut bertepuk tangan. Matanya berbinar. Jantungnya pasti berdebar membayangkan sosok legendaris yang akan muncul. Lalu, saya melangkah keluar. Tepuk tangan itu perlahan memudar, berganti dengan keheningan yang aneh. Lalu, bisik-bisik. Saya berjalan menuju podium. Tenang. Kepala tegak. Dan ketika saya berbalik menghadap hadirin, saya melihatnya. Wajah Reza, senyumnya membeku. Matanya membelalak. Warna wajahnya hilang seketika. Dia memegang lengan kursi di sampingnya, seolah lantai di bawahnya runtuh. Mulutnya terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia menatap saya seperti melihat hantu. Saya menatapnya kembali. Tenang. Lalu, saya mulai bicara. Selamat pagi, hadirin sekalian. Nama saya Maharani. Saya pemilik grup ini. Aula itu meledak dalam kasakusuk. Reza berdiri, lalu jatuh kembali ke kursinya. Wajahnya pucat pasi. Saya melihat keringat membasahi pelipisnya. Saya melihat tangannya gemetar. Saya membiarkan keheningan itu menggantung sejenak. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Para direksi yang kemarin tidak menganggap saya ada. Para petinggi yang kemarin melewati saya, seolah saya hanya bayangan. Sekarang, mereka semua menunduk hormat, menanti setiap kata yang keluar dari mulut saya. Selama 6 tahun, kata saya. Suara saya tenang. Saya memilih hidup sebagai orang biasa. Saya ingin tahu, apakah dunia akan memperlakukan saya dengan layak, meski saya tidak punya apa-apa. Dan saya mendapat jawabannya. Saya berhenti sejenak. Mata saya menyapu seluruh ruangan, lalu kembali pada Reza. Saya tidak akan menceritakan detailnya di sini. Itu urusan pribadi saya. Tetapi saya ingin menegaskan satu hal kepada kalian semua. Di grup ini, tidak ada tempat bagi orang yang menilai manusia dari pakaiannya. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya hormat pada jabatan dan menginjak yang lemah. Reza menunduk. Dia tahu setiap kata itu ditujukan padanya. Beberapa direksi mulai berbisik, mencuri pandang ke arah Reza. Mereka mulai memahami. Lelaki yang sepanjang pagi tadi sibuk memperkenalkan diri, membanggakan keluarganya. Ternyata adalah suami dari pemilik perusahaan. Suami yang entah bagaimana tidak pernah mengenali istrinya sendiri. Wajah Reza memerah, lalu memucat lagi. Saya tahu. Di kepalanya, ribuan pertanyaan sedang berputar. Bagaimana mungkin? Sejak kapan? Mengapa dia tidak tahu? Tetapi pertanyaan yang paling menyakitkan baginya, saya yakin, bukanlah itu. Melainkan, mengapa dia tidak pernah peduli untuk benar-benar mengenal perempuan yang tidur di sisinya selama 6 tahun. Setelah acara resmi selesai,
Saya meminta Pak Sanjaya membawa Reza ke ruang pertemuan pribadi. Saya ingin berbicara dengannya. Untuk yang terakhir kalinya, Reza masuk dengan langkah goyah. Dia tidak berani menatap saya. Lelaki yang kemarin malam menunduk saat ibunya menghina saya. Sekarang menunduk karena alasan yang berbeda. Rani, suaranya bergetar. Aku tidak tahu. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kalau aku tahu, aku tidak akan pernah membiarkan. Saya mengangkat tangan, menghentikannya. Itu masalahnya. Mas, kamu bilang kalau kamu tahu siapa saya, kamu tidak akan membiarkan ibumu menghina saya. Artinya, kamu akan membela saya hanya kalau saya kaya, bukan karena saya istrimu. Bukan karena saya manusia. Reza terdiam. Tidak ada jawaban. Karena memang tidak ada pembelaan. Selama 6 tahun, lanjut saya. Saya hanya butuh satu hal darimu. Satu kali saja kamu berdiri di antara saya dan rasa sakit. Satu kali saja kamu berkata, cukup. Tetapi kamu tidak pernah melakukannya. Bahkan ketika ibumu menunjuk piring kucing dan menyuruh saya makan di sana. Mata Reza berkaca-kaca. Aku minta maaf. Beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Saya tersenyum sedih. Kesempatan untuk apa, Mas? Untuk mencintai saya sekarang, setelah tahu saya pemilik perusahaan tempatmu bekerja. Itu bukan cinta, itu perhitungan. Saya meletakkan sebuah map di atas meja, lalu mendorongnya ke arahnya. Di dalam itu ada surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan. Saya tidak menuntut apapun darimu, karena memang tidak ada yang bisa saya ambil. Saya hanya ingin kebebasan saya kembali. Reza menatap map itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh, tetapi air mata itu, saya tahu, bukan untuk kehilangan saya, melainkan untuk kehilangan masa depan yang dia bayangkan. Saya bangkit, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti sejenak. Oh, dan satu hal lagi, kata saya tanpa menoleh. Posisi direktur regional yang kamu incar itu tetap akan diisi oleh kandidat terbaik, sesuai kemampuan, bukan koneksi. Saya harap kamu mengerti, di perusahaan saya, semua dinilai dari hasil kerja, bukan dari seberapa keras seseorang menjilat. Lalu, saya keluar, meninggalkannya sendirian dengan map itu. Kabar itu menyebar cepat. Sebelum sore, Bu Yati dan Wulan sudah tahu. Saya bisa membayangkan wajah mereka. Perempuan yang kemarin menyuruh saya makan dari piring kucing, hari ini baru sadar bahwa menantu yang dia injak-injak adalah pemilik perusahaan yang dia banggakan di depan semua tamunya. Sore itu, ponsel saya berdering berkali-kali. Bu Yati menelepon, lalu Wulan, lalu Reza. Saya tidak mengangkat satupun. Beberapa hari kemudian, mereka datang ke kantor saya. Bu Yati, dengan wajah yang sama sekali berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi kesombongan, hanya ketakutan. Beliau memohon agar saya tidak menceraikan Reza. Beliau bahkan menangis. Sesuatu yang tidak pernah saya kira bisa beliau lakukan. Saya mempersilakan beliau duduk di ruangan saya yang luas, di lantai paling atas. Beliau memandang sekeliling dengan mata yang tak percaya. Pemandangan kota dari jendela kaca raksasa. Perabot yang elegan. Para asisten yang menunduk hormat saat beliau lewat. Saya tahu, di kepala beliau sedang terbayang piring kucing di lantai rumahnya. Kontras yang begitu kejam antara apa yang beliau kira tentang saya dan siapa saya sebenarnya. Nak Rani, ratapnya. Suaranya parau. Ibu salah. Ibu hilaf. Maafkan ibu, tolong jangan tinggalkan keluarga ini. Saya menatap beliau lama. Perempuan tua yang dulu begitu menakutkan, sekarang terlihat begitu kecil. Untuk sesaat, ada bagian dari saya yang merasa iba. Tetapi saya teringat, 6 tahun, ribuan jam di dapur, tamparan itu, piring kucing itu, demam yang tidak pernah dipedulikan, kue ulang tahun yang didorong ke pinggir meja. Bu, kata saya pelan. Ibu memanggil saya Nak Rani sekarang, tetapi kemarin, di depan semua tamu, ibu memanggil saya binatang. Yang berubah bukan saya, yang berubah hanya pengetahuan ibu tentang siapa saya. Bu Yati menunduk. Beliau tidak bisa membantah. Kalau saya, hari ini masih menjadi Rani si menantu sederhana. Lanjut saya.
Apakah ibu akan datang ke sini memohon? Apakah ibu akan menangis dan menyebut saya anak? Tidak. Bu, ibu datang ke sini bukan karena menyesal telah menyakiti saya. Ibu datang karena takut kehilangan apa yang baru ibu ketahui bisa saya berikan. Itu bukan penyesalan, itu hanya rasa takut. Air mata Bu Yati semakin deras. Tetapi kali ini, air mata itu tidak menggerakkan saya. Saya tidak membenci ibu. Lanjut saya. Kebencian terlalu berat untuk saya bawa. Saya memaafkan ibu, sungguh. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali. Memaafkan bukan berarti memberi kesempatan untuk mengulang luka yang sama. Saya bangkit. Lalu meminta Pak Sanjaya mengantar mereka keluar. Sebelum pergi, Wulan, yang selama ini selalu sombong, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Dia hendak berkata sesuatu, tetapi saya hanya menggeleng pelan. Sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Perceraian saya dengan Reza berjalan cepat. Dia tidak melawan. Mungkin karena dia tahu tidak ada yang bisa dia perjuangkan. Setelah itu, saya mendengar kabar bahwa karir Reza tidak pernah benar-benar bangkit. Bukan karena saya menghalanginya, tetapi karena reputasinya sudah tercoreng. Semua orang di perusahaan tahu dia adalah lelaki yang membiarkan istrinya dihina demi sebuah jabatan. Beberapa bulan setelahnya, saya dengar Reza sempat mencoba mendekati Sasa, perempuan yang dulu dipuji ibunya. Tetapi Sasa, yang dulu tersenyum penuh kemenangan, kini menjauh. Ternyata dia tertarik pada Reza saat mengira lelaki itu akan menjadi direktur. Begitu karirnya jatuh, perhatian itu menguap. Reza akhirnya mengerti dengan cara yang paling pahit bagaimana rasanya dihargai hanya karena jabatan, lalu dibuang ketika jabatan itu hilang. Persis seperti yang dulu mereka lakukan pada saya. Bu Yati, yang dulu begitu bangga dengan rumah besarnya, kini hidup lebih sederhana. Rumah warisan itu harus dijual untuk menutupi utang yang menumpuk. Utang yang dulu selalu beliau tutupi dengan gengsi. Saya tidak pernah menyentuh harta beliau. Saya tidak perlu. Kesombongan beliau sendirilah yang akhirnya meruntuhkan semuanya. Para tetangga yang dulu beliau undang untuk pamer, kini berbisik di belakang. Roda memang berputar, dan beliau berada di titik terbawahnya. Wulan tetap menikah dengan suaminya, tetapi katanya hubungan mereka tidak pernah benar-benar bahagia. Suaminya kehilangan pekerjaan, dan gaya hidup mewah yang selama ini Wulan banggakan perlahan menghilang. Dia yang dulu paling lantang merendah saya, kini harus belajar arti kesederhanaan yang dulu dia hina. Sementara saya perlahan kembali hidup, bukan kembali ke kemewahan. Karena kemewahan tidak pernah benar-benar pergi dari saya, tetapi kembali pada diri saya sendiri. Perempuan yang akhirnya berhenti menukar harga dirinya demi cinta yang tidak pernah membalas. Saya kembali ke kantor saya, kembali memimpin dengan kepala tegak. Para karyawan menyambut saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat yang tulus. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa berada di tempat yang seharusnya. Tempat di mana nilai seseorang diukur dari hatinya dan kerjanya, bukan dari pakaian atau silsilahnya. Suatu sore, beberapa bulan kemudian, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik kota. Langit berubah keemasan. Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Saya teringat satu pelajaran yang paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena kesederhanaannya. Karena tidak semua orang memperlihatkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka bekerja tanpa henti, melayani tanpa pamrih, dan tetap dianggap tidak berarti. Mereka menunggu penghargaan dari orang-orang yang memang tidak pernah berniat menghargai. Untuk kalian, saya ingin berkata, kesabaran kalian bukan kelemahan. Tetapi jangan biarkan kesabaran itu menjadi alasan untuk terus disakiti. Di luar sana juga
Ada banyak suami seperti Reza. Lelaki yang memilih diam. Lelaki yang takut pada ibunya melebihi rasa cintanya pada istrinya. Mereka mengira diam adalah cara menghindari masalah. Padahal diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang merasa kekuasaan di rumah membuat mereka berhak menginjak orang lain. Mereka lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar. Bahwa orang yang hari ini mereka rendahkan bisa jadi besok adalah orang yang menentukan nasib mereka. Mereka lupa bahwa kebaikan dan keburukan selalu kembali kepada pelakunya. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi cepat atau lambat semuanya akan dibayar lunas. Saya memaafkan mereka semua, tetapi saya tidak kembali karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak. Pantas untuk dijaga dengan keberanian. Pergi bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk pergi. Dan tidak ada yang salah dengan memilih diri sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.